Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di video belajar bersama materi perpajakan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi perpajakan terkait pajak penghasilan terutang. Jadi disimak sampai habis ya. Yang termasuk subjek pajak tersebut yaitu yang pertama, orang pribadi. Ini merupakan individu yang memiliki penghasilan baik dari pekerjaan, usaha maupun sumber lain dan wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, ada wajib pajak badan. Ini merupakan entitas hukum seperti perusahaan atau organisasi yang memiliki status hukum tersendiri dan dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Nah, yang terakhir itu ada bentuk usaha tetap. Apa sih maksudnya? Jadi ini tuh seperti kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang atau badan di suatu negara yang menghasilkan pendapatan meskipun tidak memiliki badan hukum di negara tersebut dan tetap dikenakan pajak. Untuk pembagian subjek pajak di Indonesia sendiri berdasarkan pasal 2 ayat 2 mencakup dua kategori utama, yaitu yang pertama, subjek pajak dalam negeri. Ini adalah individu atau badan yang bertempat tinggal atau didirikan di Indonesia. Ini termasuk orang pribadi yang tinggal lebih dari 183 hari dalam setahun atau badan yang didirikan di Indonesia, serta warisan yang belum terbagi. Dan yang kedua ada subjek pajak luar negeri. Ini mencakup individu atau badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tetapi menerima penghasilan dari sumber Indonesia. Selanjutnya masuk ke konsep pajak penghasilan. Objek pajak PPh di sini merupakan segala sesuatu, barang, jasa, kegiatan atau keadaan yang dikenakan pajak. Ini merupakan lapisan-lapisan tarif pajak penghasilan bagi orang pribadi sesuai dengan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lalu ada tarif PPh badan. Tarif yang berlaku untuk menghitung PPh badan terutang yaitu diatur oleh tarif PPh pasal 17 ayat 1, tarif PPh pasal 17 ayat 2B, dan tarif PPh pasal 31E ayat 1. Berikut ini perhitungan PPh dengan dasar pembukuan. Untuk perhitungan PKP yaitu penghasilan sebagai objek pajak dikurangkan dengan biaya. Untuk mencari PPh terutang yaitu PKP dikali dengan tarif. Nah, di sini itu contoh soalnya, Felin adalah seorang direktur utama di sebuah perusahaan besar dengan penghasilan bruto sebesar 6.500.000.000 per tahun. Felin tidak memiliki istri atau suami dan juga anak, artinya Felin tidak memiliki tanggungan. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk melakukan perhitungan PPh terutang yaitu yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu penghasilan tidak kena pajaknya atau yang disebut dengan PTKP. Sesuai aturan PTKP tahun 2023, untuk wajib pajak pribadi tanpa tanggungan sebesar 54 juta. Nah, PKP ini yaitu penghasilan bruto per tahun dikurang PTKP. Tadi ini kan si Pelin ini penghasilan brutonya itu sebesar 6.500.000.000, maka dikurang dengan 54 juta. Kenapa kayak gitu? Karena 54 juta ini Felin tidak memiliki tanggungan dan juga statusnya belum menikah. Maka 6.500.000.000 dikurang 54 juta. Angka yang terakhir yaitu kita menghitung tarif PPh terutang. Nah, karena Felin ini penghasilan bruto per tahunnya itu sebesar 6.446.000.000, maka dia dikenakan lapisan PKP hingga 35%. Lapisan pertama yaitu 60 juta dikali 5% yaitu hasilnya ada 3 juta. Lapisan kedua yaitu ada 250 juta dikurang 60 juta yaitu 190 juta, lalu dikalikan oleh lapisan tarif pajak yang kedua 15%, dapatlah 28.500.000. Lapisan yang ketiga yaitu 500 juta dikurang 250 juta, hasilnya 250 juta, dikalikan dengan 25%, dapatlah hasil 62.500.000. Lapisan pajak yang keempat yaitu 5 miliar dikurang 500 juta, hasilnya yaitu 4.500.000.000, lalu dikalikan dengan lapisan PKP yang keempat, tarifnya yaitu 30%, ketemulah hasilnya 1.350.000.000. Untuk menghitung lapisan pajak yang terakhir yang sebesar 35%, didapatkan dengan cara menjumlahkan lapisan yang pertama hingga keempat, artinya 60 juta ditambah 190 juta ditambah 250 juta dan ditambah oleh 4.500.000.000, hasilnya yaitu sebesar 5 miliar. Lalu penghasilan bruto Felin per tahun sebesar 6.446.000.000 dikurang oleh 5 miliar tersebut, hasilnya yaitu ketemulah 1.446.000.000.
lalu dikali lapisan tarif pajak yang terakhir sebesar 35%, hasilnya yaitu Rp506.100. Setelah itu, kita jumlahkan semua hasil perhitungan tarif pajak tersebut, ketemulah hasilnya Rp1.950.100.000. Masuk ke materi yang terakhir, yaitu tentang pengurang penghasilan. Nah, penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang atau pengeluaran tertentu. Pengeluaran tersebut dinamakan juga biaya atau beban.